Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana cara mengkonfigurasi VPN server pada Linux Debian, di mana nantinya kita untuk mempraktekkan konfigurasi ini menggunakan aplikasi virtualisasi yaitu VirtualBox. Sebelum kita melakukan praktikum, kita harus merencanakan terlebih dahulu IP address yang nantinya akan kita gunakan pada praktikum. Untuk server Linuxnya yang nanti kita pakai itu kita pakai IP address 192.168.100.10 dengan perfignya 27, di mana perfig 27 itu subnet masknya adalah 255.255.255.224. Kemudian untuk server VPN-nya kita gunakan IP address 100.100.100.10 dengan range IP client VPN yang nantinya akan terkoneksi itu dimulai dari IP 100.100.100.11 sampai dengan IP 100.100.100.15. Nah, selanjutnya untuk topologi praktikum, karena kita menggunakan aplikasi virtualisasi yaitu VirtualBox, di mana nanti servernya virtual dan juga kliennya virtual. Jadi untuk konfigurasi network pada adapter 1 itu semuanya dari server dan klien itu kita ganti menjadi internal network, supaya nantinya klien dan server virtualnya dapat kita gunakan untuk terhubung dalam konfigurasi VPN server. Oke, kita langsung saja untuk praktikumnya. Langkah yang pertama, otomatis kita harus nyalakan terlebih dahulu VirtualBox-nya, di mana di situ ada klien dan juga server Linux-nya. Di sini kita sudah menyalakan keduanya. Kita masuk ke servernya terlebih dahulu untuk mengkonfigurasi VPN server. Yang pertama, kita otomatis login dahulu sebagai super user atau root. Kemudian kita konfigurasi IP address-nya dengan masukkan perintah nano /etc/network/interface. Kemudian tekan enter. Nah, di sini untuk kursornya kita arahkan ke baris paling bawah sendiri. Tekan enter, kemudian kita tambahkan perintah untuk menambahkan IP address. Perintahnya adalah auto eth0 enter ifs eth0 inet static. Oh, di sini salah. Static, kemudian kita tambahkan address, yaitu merupakan IP address server tadi adalah 192.168.100.10 dengan netmasknya adalah 255.255.255.224. Oke, itu untuk tambahan konfigurasi IP address-nya. Selanjutnya kita simpan dengan menekan tombol Ctrl+O, kemudian tekan enter. Ini untuk menyimpan. Kemudian untuk keluar tekan Ctrl+X. Berikutnya kita restart service networking-nya, yaitu ketik perintah etc ini .d networking, kemudian spasi restart, tekan enter.
Di sini sudah oke, berarti konfigurasinya sudah berhasil. Kita cek dulu dengan mengetik perintah ifconfig apakah Ethernet 1 sudah terdeteksi dengan IP yang sudah kita masukkan. Nah, di sini sudah keluar Ether 1-nya atau ETH0-nya ya. Langkah berikutnya yaitu kita masukkan file ISO Debian 8 DVD3, di mana di situ terdapat aplikasi VPN server yaitu pptpd. Oke, kita masukkan dengan cara klik device ini, pilih optical drive, pilih choose this image. Kemudian kita cari penyimpanan file ISO Debian-nya, kita pilih DVD3, klik open. Kemudian kita ketik perintah apt cd-rom 8 untuk menambahkan cd-rom dan isi dari cd-rom tersebut. Tekan enter, kemudian enter lagi. Oke, di situ sudah terlihat cd-romnya sudah dimasukkan dengan isinya DVD binary 3. Berikutnya kita ketik perintah apt get update untuk mengupdate isi dari DVD 3-nya. Nah, jika sudah selesai, kita baru akan memasukkan perintah untuk menginstal paket VPN server. Silahkan diketik untuk perintahnya, yaitu apt get install pptpd. Oke ya, ini untuk perintahnya. Jika sudah diketik, tekan enter, maka proses instalasi akan berlanjut. Di sini ada perintah do you want to continue, berarti kita tekan huruf Y. Jika sudah, tekan enter, maka prosesnya akan berlanjut. Dan di sini kita suruh memasukkan DVD binary 1. Kita masukkan dengan cara klik device, pilih optical drive, pilih choose this image, kita pilih DVD 1. Open. Jika muncul kotak dialog question ini, silahkan langsung klik saja force unmount. Kemudian kita tekan enter untuk melanjutkan. Proses akan berlanjut untuk instalasi VPN servernya. Nah, di sini kita suruh masukkan lagi DVD binary 3. Kita lakukan langkah seperti tadi, device, optical drive, choose this image. Kita pilih DVD 3, klik open, klik force unmount. Kalau sudah, kita tekan enter untuk melanjutkannya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, di sini sudah selesai, ditandai dengan kembali masuk ke baris root. Berarti proses instalasinya sudah selesai dan berhasil. Langkah selanjutnya, kita konfigurasi VPN-nya. Yang pertama, kita masuk ke file pptpd.conf. Kita ketik perintahnya adalah nano spasi dari /etc /pptpd.conf. Itu, kemudian kita tekan enter. Nah, pada konfigurasi ini kita cari dan juga edit baris yang paling bawah, ada tulisan local IP dan juga remote IP. Kita coba cari ke bawah. Nah, yang sini ada local IP dan juga remote IP. Yang bagian atas ini ya, bukan yang bawah. Nah, di sini kita edit, di mana kita hapus tanda pagar di depan
local IP dan juga remote IP-nya. Kita hapus. Kemudian untuk local IP kita ganti IP-nya, di mana IP lokal ini kita masukkan IP yang sudah kita sediakan, yaitu IP VPN-nya atau IP VPN servernya, yaitu tadi 100.100.100.10. Kemudian untuk remote IP-nya kita juga ganti, di mana di sini untuk remote IP itu adalah rank dari IP client untuk VPN. Kita hapus tadi untuk rank IP-nya dari IP 11 sampai 15. Kita ketik dulu 100.100.100.11 sampai 15. Seperti itu untuk pengeditannya. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita simpan konfigurasinya dengan menekan tombol CTRL, kemudian huruf O. Tekan Enter, kemudian kita keluar ke root lagi, Ctrl X. Langkah selanjutnya yaitu kita mengedit file cap secret. Kita ketik perintahnya yaitu nano/etc/ppp kemudian cap secret. Jika sudah diketik, kita tekan Enter. Nah, pada bagian ini kita isikan untuk klien. Di bagian bawah ini kita arahkan kursornya ke bawah, di bawah tulisan klien ya. Di situ untuk isian klien kita isikan usernya. Misalkan usernya kita adalah TKJ. Kita tekan tombol tab sampai di posisi server di situ. Untuk servernya kita isikan pptpd. Pada bagian secret di situ kita suruh memasukkan password di mana kliennya tadi kita sudah isikan. Sebagai contoh saja, kita isikan passwordnya adalah 123. Dan untuk bagian IP address, kita tekan tombol tab. Untuk IP address kita isikan tanda bintang, di mana di situ dimaksudkan agar semua IP pada rank IP client VPN itu dapat menggunakan username dan passwordnya yang sudah kita buat, yaitu passwordnya 123, kemudian usernya adalah TKJ. Jika sudah, kita simpan konfigurasinya, tekan Ctrl O, Enter, kemudian keluar Ctrl X. Selanjutnya kita edit pada file pptpd strip option. Ketik perintahnya adalah nano/etc/ppp/pptpd strip option. Kemudian tekan Enter. Nah, pada bagian konfigurasi ini kita arahkan kursornya di bagian baris paling terakhir sendiri. Di sini, di bagian paling bawah sendiri, kita tekan Enter supaya ada jarak di situ. Kita tambahkan konfigurasi ataupun tulisan no IPX, kemudian ini MTU 1490, Enter, MRU 1490. Oke, 3 baris untuk tambahan konfigurasinya pada tampilan ini. Jika sudah, silahkan langsung disimpan saja, Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X untuk keluar. Nah, langkah terakhir untuk konfigurasi pada server Linux-nya, kita restart service pptpd-nya.
dengan cara ketik perintah /etc/init.d /pptpd spasi restart. Kalau sudah, tekan enter. Oke, di situ hasilnya sudah oke berarti ya. Jadi sudah berhasil. Di sini servernya sudah jadi untuk server VPN. Kita langsung uji coba saja pada klien yang sudah kita sediakan, yaitu di sini klien Windows 7. Kita minimize dulu, kita buka untuk kliennya. Oke, ini kliennya sudah siap. Langkah yang pertama, kita buka konfigurasi networkingnya, yaitu dengan cara klik kanan pada bagian Ethernetnya, pilih Open Network and Sharing Center, kemudian kita isikan IP pada local area connectionnya, bisa klik ini change adapter setting, kemudian kita klik kanan local area connection, pilih properties, kita isikan IP-nya, di mana IP-nya itu adalah harus sesuai satu kelas dengan IP server. Sebagai contoh di situ kita gunakan IP 192.168.100.15 gitu ya. Dimana tadi servernya adalah 100.10. Kemudian untuk default gateway di situ kita isikan IP server Linux-nya, yaitu 192.168.100.10. Dan jangan lupa untuk preferred DNS server juga kita isikan IP server 100.10. Ini untuk konfigurasinya. Jika sudah, kita klik OK. Oke, sudah selesai untuk penambahan IP address-nya. Langkah berikutnya yaitu kita kembali back ke sini. Nah, pada tampilan ini kita pilih set up a new connection or network. Kemudian choose a connection option, kita pilih yang connect to a workplace, yang ini. Diklik. Kemudian kita klik next. How do you want to connect? Bagaimana kamu akan bisa connect-nya? Kita pilih yang ini. Use my internet connection dengan menggunakan VPN. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih I will set up an internet connection later. Ini ya, yang kedua. Nah, di sini kita suruh memasukkan internet address. Dimana pada baris ini atau kolom ini kita suruh memasukkan IP address server Linux-nya. Ingat-ingat tadi IP-nya berapa ya? 192.168.100.10. Kemudian untuk destination name di situ merupakan nama VPN yang akan kita buat. Sebagai contoh di sini kita buatnya VPN TKJ praktik. Jika sudah, kita klik next. Nah, di sini kita suruh memasukkan username dan passwordnya. Username-nya sudah kita buat tadi, yaitu TKJ, dan passwordnya adalah 123. Ini ya. Kalau sudah, kita klik create. Nah, the connection is ready to use. Kita klik close. Nah, langkah selanjutnya kita coba cek pada koneksi. Nah, di sini untuk dial up VPN sudah muncul dengan nama VPN TKJ Praktek. Kita coba untuk connect. Oke, di sini kita suruh masukkan passwordnya. Kita masukkan 123. Kemudian kita klik
connect. Di sini adalah proses untuk pengkoneksian dari klien ke VPN servernya. Nah, jika berhasil, di situ akan muncul koneksi baru, yaitu VPN TKJ Praktek. Nah, kita coba cek untuk IP address-nya. Kita masuk ke command prompt, kita ketik ipconfig spasi garis miring all semuanya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk IP adapter VPN-nya di situ sudah tertera 100.100.100.11, dimana itu merupakan IP pertama dari rank IP VPN-nya untuk klien, dan ini merupakan bawahnya ya IP dari kliennya itu sendiri. Nah, kita coba untuk masuk ke server, kita ping ke IP klien melalui IP VPN-nya. Kita panggil IP VPN kliennya, kita ping di sini. Ping IP klien yang didapat adalah 100.100.100.11. Tekan enter. Nah, di situ sudah terkoneksi dari servernya menuju ke klien dengan melalui IP VPN atau dari tunnel yang sudah dibuat dengan melalui VPN. Atau bahkan kita ping lagi IP kliennya, ping 192.168.100.15, dan disitu juga otomatis akan terhubung. Oke, untuk praktikum cara membuat atau mengkonfigurasi VPN server di situ sudah berhasil. Jangan lupa dipelajari kemudian dipraktekkan sehingga kalian akan lebih paham dan mudah dalam menguasai materi ini. Semoga bermanfaat untuk praktikum pada kesempatan kali ini. Sukses selalu untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.